Saya undang kedua mempelai bukit putih. Tujuan pernikahan, janji Tuhan, supaya saudara mempelai berdua hidup menurut firman Tuhan di dalam pernikahan kalian, maka ketahuilah mengapa Tuhan memerintahkan pernikahan. Pertama ialah supaya kalian berdua saling setia dan tolong menolong satu kepada yang lain di dalam segala perkara kehidupan, baik sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang. Kedua, Tuhan telah menjadikan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa supaya mereka bersama-sama membentuk satu persekutuan yang erat dan benar, yang dapat menolak dan melawan pencobaan, godaan daging dan hawa nafsu dunia ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Ketiga, bahwa dalam pernikahan itu Tuhan Allah menyerahkan kepada kita suatu tugas yang harus diterima dengan rasa tanggung jawab, yakni membentuk keluarga. Sebab itu jika Tuhan memberkati kalian dengan anak, hendaklah kalian didik anak itu dalam pengenalan akan Allah dan dalam ketaatan kepadanya. Janji Tuhan. Dengarkanlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan janji-janji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut kepada Tuhan, yang berjalan pada jalannya, di mana ada hidup dalam kasih dan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Sebab itu carilah hadirat Tuhan setiap hari dalam persekutuan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tanggamu, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya minta Ibu Thomas membantu saya. Silakan berhadapan. Kedua mempelai ini akan membacakan janji nikah mereka. Pernyataan iman dan janji nikah. Istriku cakap dan ia lebih berharga daripada permata. Amin. Hatiku percaya kepadanya, aku tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepadaku dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Aku mengasihi istriku sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Aku mengasihi istriku sama seperti tubuhku sendiri. Aku mengasihi istriku sama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mengasihi istriku dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Aku hidup bijaksana dengan istriku sebagai kaum yang lebih lemah. Aku menghormati istriku sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengan demikian, doaku tidak akan terhalang. Aku tidak berkuasa atas tubuhku sendiri, tetapi istriku yang berkuasa atasnya. Aku dan istriku adalah satu daging. Kami bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku, Chandra Parisanjaya, menerima engkau, Deni Kristolati, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, aku berjanji untuk setia dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam situasi dan keadaan apapun juga. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati, menghargai dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai tanda, aku memberikan cincin ini kepadamu.
Pernyataan iman dan janji nikah. Aku tunduk pada suamiku seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah aku akan tunduk pada suamiku dalam segala sesuatu. Aku akan senantiasa menghormati suamiku. Aku tunduk kepada suamiku sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hati suamiku percaya kepadaku, suamiku tidak akan kekurangan keuntungan. Aku akan senantiasa berbuat baik pada suamiku dan tidak berbuat jahat sepanjang umurku. Aku akan senantiasa tunduk pada suamiku, supaya jika ia tidak taat pada firman, ia juga tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuanku. Jika suamiku melihat bagaimana murni dan salehnya hidupku, aku tidak berkuasa atas tubuhku sendiri, tetapi suamiku yang berkuasa atasnya. Perhiasanku bukanlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanku adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Aku dan suamiku adalah satu daging. Kami bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku, Deni Kristiawati, menerima engkau, Chandra Farisanjaya, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji untuk setia dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam situasi dan keadaan apapun juga. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai tanda, aku memberikan cincin ini kepadamu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan mereka akan berlutut dan sekaligus tanda tangan pernyataan dan cincin nikah mereka. Sebagai hamba Yesus Kristus dan yang memberikan otoritas, aku meneguhkan pernikahan kalian berdua, Faris dan Den, demi nama Bapa, demi nama Putra Allah Yesus Kristus, dan di dalam urapan kuasa daripada Roh Kudus. Dengarkan baik-baik apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak, kembali hamba menumpangkan tangan kepada suami istri yang baru ini.
yang nikah mereka baru diteguhkan. Saat ini ya Bapa, aku mohonkan berkat pada suami istri yang baru, Faris dan Jenny. Kiranya berkat daripada Abraham, berkat daripada Ishak, berkat daripada Yakub, dan berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus tinggal beserta dengan kalian berdua di dalam menjalani akan kehidupan keluarga kalian. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai keluarga yang baru dan diberkati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun juga mereka berada. Tuhan pasti akan memberikan keturunan, karena dari mereka akan lahir keturunan-keturunan ilahi yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Duduk, silakan. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Silakan berdiri. Berhadapan pengajar Aris. Sekarang Anda berhak membuka pintu istrimu dengan hitungan pelan. 1, 2, jangan cepat-cepat. 3. Tangan yang satu di bahu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekarang kau memberikan dia ciuman yang pertama untuk istri. Tunggu dulu, masih agak lama sedikit, ditahan. Iya, puji Tuhan. Saya undang kedua orang tua maju ke depan. Silakan kepada ini. Pernikahan ini akan diteguhkan, dikuatkan lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah berfungsi untuk menyucikan dosa manusia lewat darah dan tubuh Tuhan Yesus. Yang kedua, berfungsi untuk menyatukan akan keluarga yang baru menikah dengan Tuhan, mempelai surga, dan juga dengan satu yang lain sebagai suami istri, dan kedua keluarga. Itu sebabnya mereka akan menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, roti dan anggur ini sebagai lambang daripada tubuh dan darah yang menyucikan kehidupan manusia, dosa manusia, dan juga menyatukan umat manusia dengan Bapa Surgawi, dengan Yesus Kristus, dan menyatukan satu dengan lain. Berkati kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan ada dan tersalur lewat perjamuan